Pembalasan seorang istri. Ponselku berdering membabi buta saat fajar menyingsing. Notifikasi WhatsApp membanjir laksana tsunami, sebuah pesta pora tanda seru dan tanda tanya. Perlahan aku menyesap seteguk air hangat, lalu menatap layar yang bersinar menyebalkan dengan 999 pesan belum terbaca. Sudut bibirku terangkat, membentuk senyum dingin. 10 menit yang lalu, aku baru saja mengirim sebuah unggahan ke semua grup WhatsApp keluarga, teman, dan kantor Bima Nugraha. 9 foto, masing-masing menampilkan kemesraan Bima dengan Yulia Sari. Keterangannya hanya satu baris, selamat untuk suamiku yang akan segera menjadi ayah. Saya dengan hormat memberitahukan kepada seluruh kerabat dan teman bahwa selingkuhannya sedang hamil. Panggilan pertama datang dari sepupu Bima, tapi tidak kuangkat. Berikutnya dari ibu, ayah, dan sahabat-sahabatnya. Ponselku terus bergetar seolah terinfeksi virus. Aku mengubahnya ke mode senyap dan mandi dengan santai. Tak lama kemudian, saat aku keluar dari kamar mandi, terdengar suara pintu digedor-gedor dengan brutal. "Rania Putri, buka pintunya, kamu sudah gila." Aku dengan tenang mengenakan piyama, mengunci pintu kamar anak-anak, barulah membuka pintu depan. Bima menerjang masuk seperti anjing gila, tangannya terangkat hendak menamparku. Aku dengan gesit menghindar ke samping, bibirku menyeringai. "Mau memukulku, Mas Bima? Pikirkan baik-baik konsekuensinya sebelum tanganmu mendarat." Dia gemetar menahan amarah, menunjuk wajahku. "Perempuan gila. Siapa suruh kamu mengunggah hal seperti itu? Kamu mau menghancurkan reputasiku, karierku?" Aku duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan elegan, dan berkata dingin. "Menghancurkanmu? Memangnya seberapa hebat reputasimu itu? Saat kamu berselingkuh, apa kamu tidak berpikir akan menghancurkan istri dan anak-anakmu? Apa kamu tidak memikirkan anak-anak yang kamu telantarkan? Hapus sekarang juga. Hapus semuanya." Teriaknya kalap. Melihatnya begitu panik dan menyedihkan, amarah yang terpendam selama 3 tahun terakhir akhirnya terasa lega. "Menghapusnya, atas dasar apa? Permainan ini baru saja dimulai, Mas Bima. Apa maksudmu?" Wajahnya pucat pasi. Aku mengeluarkan sebuah map tebal dari bawah meja kopi, menepuk-nepuk sampulnya dengan ringan, tatapanku sedingin es. "Di dalam sini, ada catatan lengkap semua prestasi hebatmu selama 3 tahun terakhir. Mau aku bacakan satu persatu dengan suara keras? Aku tidak akan pernah melupakan malam itu. 3 tahun lalu, di hari ulang tahun ke-5 putra kami, Dava. Aku memasak banyak makanan, membeli kue upin, Ipin kesukaannya, dan hanya menunggu Bima pulang. Pukul 6 sore, dia bilang lembur. Pukul 7, katanya masih rapat. Pukul 8, katanya sudah hampir sampai. Pukul 9, ponselnya mati. Dava tertidur setelah lelah menangis, sementara putriku dengan mata berkaca-kaca terus bertanya, "Bunda, kenapa ayah belum pulang?" Setelah menidurkan anak-anak, aku membuka Instagram dan melihat unggahan dari rekan kerjanya. "Pak Bima malam ini royal sekali. Restoran bintang 5 di SCBD. Satu orang bisa habis 2 juta lebih." Foto yang dilampirkan menunjukkan Bima duduk di tengah, menggenggam erat tangan seorang wanita muda yang cantik. Saat itu juga, duniaku runtuh. 7 tahun pernikahan. Aku mengorbankan karierku untuk menjadi ibu rumah tangga, mendukungnya, dan membesarkan anak-anak. Pria yang berjanji akan membahagiakanku justru sedang makan malam dengan wanita lain di hari ulang tahun putranya. Ku telepon, tapi ponselnya mati. Setelah berulang kali ku kirim pesan, akhirnya dia membalas, "Baterainya habis. Ini lagi di jalan pulang." Pukul 1 dini hari, dia pulang terhuyung-huyung. Bau alkohol bercampur parfum wanita yang asing, dan ada bekas lipstik yang jelas di kerah kemejanya. "Sayang, maaf ya, klien hari ini rewel banget." Aku menatap wajahnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa dia begitu asing. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memeriksa ponselnya. Pesan-pesannya sudah bersih dihapus, tapi riwayat transaksi tidak bisa disembunyikan. Kosmetik, tas mewah, hotel. Dalam 3 bulan, dia menghabiskan hampir 100 juta rupiah untuk wanita itu. Sementara aku,
Untuk membeli diskon popok di supermarket saja harus berpikir 2 kali demi anak-anak. Menjelang pagi, aku membuat keputusan. Aku tidak akan bertindak gegabah. Aku butuh bukti yang cukup untuk membuatnya membayar semua ini. Sejak hari itu, aku menjadi aktris terbaik. Keesokan paginya, saat dia bangun, aku sudah menyiapkan bubur ayam di hadapannya. Sayang, semalam pasti capek ya? Makan dulu biar bertenaga. Dia tampak bingung melihatku begitu tenang. Sayang, soal semalam, tidak perlu dijelaskan, kok, potongku lembut. Aku tahu pekerjaanmu sangat membuat stres. Sejak hari itu, aku menjadi istri yang lebih berbakti dari sebelumnya. Setiap hari aku menyajikan lauk yang berbeda, menyiapkan makanan dengan sepenuh hati, dan rumah selalu bersih tanpa sebutir debu pun. Awalnya Bima tampak merasa bersalah, tapi melihatku seolah tidak terjadi apa-apa, kewaspadaannya mulai menurun. Perselingkuhannya menjadi semakin terang-terangan, dan dia pulang semakin larut, dan aku, diam-diam memulai rencanaku. Pertama, aku membuka rekening bank baru, dan mulai menabung secara diam-diam. Setiap kali belanja bulanan, aku sengaja menyimpan kembaliannya. Uang belanja yang dia berikan juga kucisihkan sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, aku mulai belajar hukum. Hukum perkawinan, hukum waris, KUHP, semua pasalnya kupelajari. Aku menyembunyikan buku-buku itu di balik toples bumbu dan membacanya diam-diam setiap kali dia tidak ada di rumah. 3 bulan kemudian, aku secara kebetulan bertemu dengan seorang detektif swasta bernama Pak Budi. Kubilang kebetulan, tapi sebenarnya itu adalah bagian dari rencanaku. Pak Budi adalah pensiunan polisi veteran yang punya reputasi hebat di bidang ini. Ibu, apakah Anda yakin ingin menyelidiki suami Anda? Sangat yakin. Aku meletakkan uang tunai 25 juta rupiah di atas meja. Ini uang mukanya. Pak Budi menerima uang itu sambil menatapku dengan tatapan penuh arti. Bu, saya harus mengingatkan, terkadang, kebenaran itu lebih kejam dari yang bisa kita bayangkan. Aku tersenyum pahit. Saya sudah siap mental, Pak. Sebulan kemudian, Pak Budi membawa laporan pertamanya. Foto-foto Bima memeluk Yulia Sari saat keluar masuk hotel, pusat perbelanjaan, bioskop, bahkan klinik kandungan. Wanita itu benar-benar hamil, tanyaku. Awalnya memang benar, Bu, tapi 3 bulan kemudian dia keguguran. Setelah itu semuanya palsu. Sepertinya suami ibu sangat menginginkan seorang putra. Aku tersenyum dingin, dia sudah punya anak laki-laki. Maksud ibu, putra Anda yang di rumah, bukan? Kataku sambil menekan setiap kata. Maksud saya, putranya yang disembunyikan di luar. Pak Budi tertegun. Ibu sudah tahu? Hanya dugaan. Tolong pastikan. 2 bulan kemudian, Pak Budi membawa berita yang lebih mengejutkan. Bu, dugaan Anda benar. Suami Anda punya seorang putra berusia 2 tahun lebih. Dia dirawat di sebuah villa di puncak. Tapi ada fakta yang lebih menarik lagi. Dia merendahkan suaranya dan mengeluarkan setumpuk foto. Di dalamnya, ayah mertuaku, Pak Hartono, sedang memeluk seorang wanita parubaya dan seorang pemuda berusia akhir 20-an di sebelahnya. Itu wanita simpanan dan anak haram mertua Anda. Anak itu 2 tahun lebih tua dari suami Anda. Aku menarik napas dalam-dalam. Keluarga ini benar-benar kumpulan orang hebat. Bisakah kita melakukan tes DNA? Bisa, Bu. Tapi kita butuh sampel. Tidak masalah. Uang bukan masalah. Selama beberapa hari berikutnya, di luar aku tetap mempertahankan citra istri teladan sambil mengumpulkan bukti seperti orang gila. Setiap kali Bima berselingkuh, setiap rupiah yang dia habiskan untuk wanita simpanannya, semuanya aku catat. Aku bahkan memasang pelacak GPS dan alat perekam di mobilnya. Setiap kata pengkhianatannya, setiap bukti yang tak terbantahkan. Aku mengisi penuh gudang amunisiku. Begitu Bima pergi dari rumah, ibunya, Dewi Laksmi, datang dengan wajah murka. Bahkan sebelum duduk, dia sudah menunjukku dan berteriak, "Rania Putri, dasar perempuan sial. Keluarga Nugraha salah apa punya menantu perusak sepertimu? Bima itu sudah susah payah menjamu klien di luar, bukannya kamu mengerti, malah berani-beraninya memfitnah."
Aku tersenyum dingin, membuka galeri ponselku dan menunjukkan foto satu persatu. Bu, apakah menjamu klien di luar itu harus sampai menyewa kamar hotel? Harus membelikan tas mewah untuk wanita simpanan? Bukti pemesanan hotel, struk belanja, riwayat transfer, satu persatu bukti terpampang di depan matanya. Wajah Bu Dewi pucat pasi. Akhirnya, tak tahan lagi, dia berteriak, "Terus kenapa? Apa salahnya laki-laki main sedikit di luar sana? Sebagai istri, seharusnya kamu bisa memejamkan mata. Bima itu begitu hebat, wajar saja kalau banyak perempuan yang mendekat. Coba saja kamu bisa merawat suamimu dengan baik dan membuatnya puas, apa mungkin dia mencari perempuan lain di luar?" Aku terkejut dengan pola pikirnya, sejenak aku kehilangan kata-kata. "Jadi, ibu menyalahkan saya atas perselingkuhan putra Anda?" "Tentu saja salahmu." Hardik Bu Dewi seolah itu adalah hal yang paling masuk akal. "Lihat penampilanmu. Setiap hari hanya mengurus anak di rumah, tidak merawat diri, sudah seperti ibu-ibu kampungan. Bima itu setiap hari bertemu perempuan muda dan cantik, bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan mereka?" Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menekan amarah yang meluap. "Kalau begitu, artinya ibu sudah tahu sejak lama kalau dia berselingkuh." Bu Dewi menghindari tatapanku. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." "Tidak tahu?" Aku tersenyum dingin dengan tatapan setajam silet. "Lalu, bagaimana dengan 3 miliar rupiah yang ibu bantu transfer untuknya tahun lalu?" Aku melemparkan setumpuk laporan transaksi bank ke atas meja. Setiap lembar kertas itu bagaikan pisau yang menguliti kebenaran. Di setiap transaksi ini, ada tanda tangan ibu. Wajahnya menjadi sepucat kertas. "Kakakmu. Dari mana kamu dapat ini? Apa ibu pikir pegawai bank itu bodoh? Uang sebesar itu berpindah tangan. Apa mungkin tidak meninggalkan jejak?" Aku mengangkat sudut bibirku dengan jijik. "Biar saya ingatkan, Bu, tindakan ini adalah penggelapan harta Gonogini dan itu jelas-jelas ilegal." Bu Dewi panik. Suaranya bergetar. Aku hanya membantu putraku mengelola uangnya." "Mengelola? Dengan cara mentransfernya langsung ke rekening ibu?" Aku berdiri dan menatapnya tajam. "Bu, kalau sekarang ibu mengembalikan uang itu baik-baik, saya akan diam. Tapi kalau tidak, saya tidak punya pilihan selain melaporkan ibu atas penggelapan aset." "Berani kamu," bentaknya. "Lihat saja apakah saya berani atau tidak." Aku mengeluarkan ponselku, menatapnya dengan tatapan menantang. "Mau saya telepon polisi sekarang?" Nyalinya langsung ciut. Tangannya gemetar hebat. Dia mengeluarkan sebuah kartu ATM dari tasnya. Di sini ada 2 miliar. Yang 1 miliar lagi diinvestasikan di reksadana, baru bisa dicairkan bulan depan." Aku mengambil kartu itu, sudut bibirku terangkat. "Pinnya 6 angka 8. Ibu beruntung sekali ya." Aku tertawa dingin. "Sekarang ibu boleh pergi." "Rania, ibu tahu kamu masih marah." Suara Bu Dewi berubah menjadi sok ramah. "Tapi pikirkan anak-anak, jangan bercerai. Anak-anak butuh keluarga yang utuh." Aku menatapnya dengan tatapan tajam. "Keluarga utuh? Keluarga di mana ayahnya selingkuh dan neneknya membantu menggelapkan aset, apa itu yang namanya utuh? Bu, jangan pernah sebut kata keluarga di depan saya lagi." Pukul 10 pagi, bel pintu berbunyi. Dari kamera depan, kulihat seorang wanita berpakaian modis berdiri di depan pintu. Yulia Sari, 26 tahun, sekretaris Bima, dan piala emas yang dia simpan di luar. Saat kubuka pintu, dia masuk dengan angkuh, sambil memamerkan perutnya yang membuncit. "Kak Rania, salam kenal. Aku Yulia. Pasti sudah dengar ceritaku dari Mas Bima, kan?" Dia sengaja mengelus-elus perutnya, berkata dengan nada kemenangan. "Di sini ada anak Mas Bima." Aku dengan santai menuang teh, menyesapnya sekali, lalu membuka mulut. "Oh ya? Sudah berapa bulan?" 3 bulan. Dia mengeluarkan foto USG. "Dokter bilang anak laki-laki." Mas Bima senang sekali, katanya akhirnya punya anak laki-laki lagi. Aku melirik foto USG itu sekilas, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kenapa ketawa?" Wajahnya sedikit mengernyit. "Tidak apa-apa,
kataku sambil mengembalikan fotonya. Cuma kagum saja, teknologi Photoshop sekarang hebat sekali, ya. Wajahnya pucat pasi. Apa maksudmu? Artinya ya seperti yang aku katakan. Ujarku santai sambil menyesap teh lagi. Foto USG dari rumah sakit Pondok Indah itu tanda tangan dokternya di kanan bawah, bukan di kiri. Ukuran janin di sini cocok untuk usia 6 minggu, bukan 12 minggu seperti yang kamu bilang. Dan yang paling penting, rumah sakit Pondok Indah tidak akan pernah mencantumkan jenis kelamin janin di foto USG. Yulia benar-benar panik. Kakak, bagaimana bisa tahu sedetail itu? Aku tersenyum, karena aku sudah melahirkan 2 anak. Sedangkan kamu. Tatapanku berhenti di perutnya. Aku mengucapkan kata demi kata seolah memaku. Menurut informasi yang aku punya, kamu sudah melakukan aborsi 3 kali dalam 2 tahun terakhir. Agustus 2 tahun lalu, Maret tahun lalu, dan Januari tahun ini, semuanya di klinik swasta yang sama. Dan setiap kali, Bima yang membayarnya. Wajahnya putih pasi, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Aku perlahan berdiri dan menghampirinya. Nona manis, biar ku ceritakan sebuah dongeng. 3 tahun lalu, saat kamu baru masuk kantor, Bima sudah mengincarmu. Dia menaikkan gajimu, menciptakan perjalanan dinas berdua, terus-menerus membuat kesempatan untuk mendekat. Setengah tahun kemudian, saat dinas ke Bali, kalian tidur bersama untuk pertama kalinya. Dia pasti bilang sudah tidak cinta lagi denganku, akan menceraikanku begitu anak-anak sedikit lebih besar. Kamu percaya dan mulai memimpikan masa depan yang indah. Tubuh Yulia mulai bergetar. Saat hamil pertama kali, kamu senang bukan main. Kamu pikir bisa naik status dengan membawa anak itu. Tapi dia bilang waktunya tidak tepat dan menyuruhmu menggugurkannya. Kedua kalinya, alasannya sama. Ketiga kalinya, kamu jadi lebih pintar dan berencana memberitahunya setelah semuanya terjadi, tapi dia langsung menyeretmu ke klinik. Benar, kan? Yulia menutupi wajahnya, air mata mengalir di sela-sela jarinya. Kakak, tahu semuanya. Bukan hanya itu, kataku dengan tatapan dingin seraya kembali duduk di sofa. Aku juga tahu kamu bukan satu-satunya wanitanya. Aku melemparkan setumpuk foto lain ke atas meja. Ini bulan lalu di Surabaya, dengan anak magang baru di kantor. Ini 2 bulan lalu di Jepang, dengan putri klien. Oh ya, ada foto ini juga. Aku menunjuk sebuah foto. Anak ini adalah anak haramnya yang asli. Usianya sudah lebih dari 2 tahun. Ibunya adalah mantan pacarnya. Katanya mereka pacaran selama 5 tahun. Yulia menatap tumpukan foto itu, membeku seperti batu. Tidak mungkin. Dia bilang dia hanya mencintaiku, aku tertawa dingin, mencintaimu? Pria yang mengkhianati istri dan anaknya sendiri? Atas dasar apa kamu percaya dia mencintaimu? Nona, kalau mau memanjat ke atas, setidaknya pakai otak. Trik murahan seperti pura-pura hamil mungkin bisa menipu Bima, tapi masih terlalu dini untuk menipuku. Dan ingat baik-baik, jangan pernah berani menginjakkan kaki di rumahku lagi. Pergi sekarang, sebelum aku menuntutmu karena masuk tanpa izin. Yulia berdiri dengan tatapan kosong, lalu berbalik di ambang pintu. Kak Rania, aku sungguh tidak tahu. Tidak tahu, potongku dengan suara setajam silet. Tidak tahu dia sudah menikah? Tidak tahu dia punya anak? Saat kamu menggodanya, sepertinya bukan itu yang kamu katakan. Aku membuka ponsel dan memutar sebuah rekaman suara. Dari speaker terdengar suara genit Yulia. Mas Bima, istrimu itu kampungan sekali. Mana mungkin dia bisa mengerti mas sebaik aku? Wajahnya menjadi putih. Ini rekaman setelah kalian tidur bersama pertama kali. Nona, berhenti berakting polos. Kalau sudah berani jadi pelakor, harus punya nyali juga untuk menanggung akibatnya. Sekarang, enyah. Setelah Yulia pergi dengan keadaan mengenaskan, aku menelepon Sinta Dewi. Sin, persiapannya sudah sampai mana? Di seberang telepon, suara Sinta terdengar penuh semangat. Tenang saja. Semua bukti yang diperlukan sudah kurapikan. Rania, kali ini kita harus benar-benar menenggelamkan bajingan itu.
Sinta adalah teman kuliahku dan sekarang menjadi pengacara perceraian terbaik di kota ini. Selama 3 tahun terakhir, dia diam-diam membantuku mengumpulkan bukti dan mempersiapkan perang perceraian ini. Sore harinya, kami bertemu di kantor hukumnya. Di atas meja, tumpukan dokumen dan foto menggunung. Ini semua bukti perselingkuhan Bima, kata Sinta menunjuk tumpukan dokumen pertama. Total ada 127 catatan menginap di hotel. Setiap kali videonya dari CCTV sudah kita amankan. Ini penggelapan aset. Selama 3 tahun terakhir, dia menggelapkan setidaknya 3 miliar rupiah dari harta bersama dalam berbagai bentuk. 2 miliar atas nama ibunya, 500 juta ke sepupunya, sisanya untuk Yulia. Aku mengambil selembar foto. Bima sedang menggendong seorang anak laki-laki kecil. Ini laporan tes DNA anak itu. Sinta menyerahkan dokumen kepadaku. Probabilitas 99%. Tidak salah lagi. Anak itu berusia lebih dari 2 tahun, tinggal di sebuah villa di puncak. Akta kelahirannya terdaftar atas nama sepupu Yulia. Dia bukan hanya selingkuh, tapi juga punya anak haram. Tanganku sedikit bergetar. Bukan karena amarah, tapi karena rasa jijik yang meresap hingga ke tulang. Bagaimana bisa pria ini begitu hina? Ada yang lebih mengejutkan lagi. Sinta tersenyum penuh arti, tatapannya tajam. Ingat yang kamu minta aku selidiki? Dia mengeluarkan sebuah USB. Di dalamnya ada semua catatan kejahatan yang Bima lakukan di perusahaan. Penggelapan dana, menerima suap, gratifikasi. Total nilainya lebih dari 5 miliar. Aku mengerutkan kening, menunjuk sebuah nama di dokumen. Siapa orang ini? Ah, itu Pak Indra, Direktur Keuangan perusahaan. Mereka seperti kakak adik. Mereka berdua berkomplot dan menghasilkan banyak uang kotor selama beberapa tahun terakhir. Yang menarik adalah, istrinya terkenal sangat pencemburu. Bayangkan kalau dia tahu suaminya membantu mentransfer uang untuk Bima memelihara simpanannya. Aku langsung mengerti. Itu celahnya. Tepat, Sinta mengangguk, matanya berbinar. Aku sudah membuat janji bertemu dengan wanita itu besok. Rania, sekarang saatnya serangan balik. Aku menatap tumpukan bukti di atas meja. Hasil dari 3 tahun kesabaran dan penderitaan. Setiap lembar foto, setiap tumpukan dokumen, adalah belati yang akan menusuk jantung Bima. Sin, aku punya satu kartu truf lagi. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku. Aku tidak mau menggunakannya kecuali ini benar-benar saat terakhir. Sinta menerima amplop itu, membukanya, dan matanya terbelalak. Astaga, Rania. Jangan bilang kamu, aku tersenyum tipis. Rumput liar harus dicabut sampai ke akarnya. Bima menghancurkan keluargaku, jadi aku akan menghancurkan segalanya yang dia miliki. Keesokan paginya, istri Direktur Keuangan, Ibu Rina, datang sesuai janji. Dia adalah wanita parubaya yang berpakaian mewah. Begitu masuk, dia langsung berseru, "Bu pengacara, apa semua yang Anda katakan itu benar?" Sinta menuangkan air dan mempersilakannya duduk. "Bu Rina, jangan terburu-buru, silakan duduk dulu. Kita bicarakan pelan-pelan." Aku duduk di sebelahnya, mengamati Ibu Rina dengan saksama. Menurut Sinta, dia terkenal sebagai singa betina yang mengawasi suaminya dengan ketat. Aku sudah tahu si Bima itu bukan orang baik, geram Ibu Rina. Setiap hari mengajak suamiku main-main di luar. Aku tersenyum pada waktu yang tepat. Bu Rina, sebenarnya bukan hanya main-main. Mereka juga melakukan hal yang jauh lebih serius bersama. Aku mendorong setumpuk dokumen ke hadapannya. Apa ini? Begitu dia mengambil dokumen itu, raut wajahnya berubah. 500 juta? Ini hanya sebagian dari uang yang suami Anda bantu gelapkan untuk Bima. Semuanya dipakai untuk membiayai simpanannya. Apa? Ibu Rina berdiri tegak dan menggebrak meja. Dasar tua bangka kurang ajar. Bu Rina, ada yang lebih parah lagi, tambah Sinta sambil mendorong dokumen lain. Tahu apa yang suami Anda dan Bima lakukan di perusahaan? Semakin banyak yang dibaca, wajah Ibu Rina semakin pucat. Kalau masalah ini terbongkar, apa mereka bisa masuk penjara? Minimal 3 tahun, kalau parah bisa 10 tahun. Tergantung sikap kooperatifnya nanti, jawab Sinta santai.
Ibu Rina terdiam cukup lama, lalu mengangkat kepala. Matanya berkobar. Kalian berdua menemuiku, pasti ada maunya, kan? Aku dan Sinta bertukar pandang, lalu aku yang membuka suara. Bu Rina, kami berharap ibu mau bekerja sama. Hal ini juga akan menguntungkan ibu. Untung apa? Pertama, ibu bisa bercerai sebelum semuanya meledak dan mengamankan aset. Kedua, jika ibu menjadi pelapor, hukuman suami ibu bisa diringankan. Ketiga, aku berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada penuh arti, kami akan memberikan uang terima kasih sebagai apresiasi. Mata Ibu Rina berbinar. Berapa? 500 juta. Setuju, katanya sambil menggebrak meja. Aku harus segera pulang dan membereskan tua bangka itu. Melihat punggung Ibu Rina yang pergi dengan marah, Sinta tidak bisa menahan tawa. Rania, caramu ini benar-benar hebat. Ini namanya politik adu domba. Aku tersenyum tipis, suaraku dingin. Bima pasti berpikir teman-temannya akan selalu membelanya. Tapi dia tidak tahu, di hadapan keuntungan, persahabatan itu hanya lelucon. Menjelang malam, Bima mulai menggerakkan semua koneksinya. Pertama, telepon datang dari ibuku. Rania, tadi Bima datang ke rumah. Dia berlutut minta maaf. Katanya itu hanya hilaf sesaat. Bu, dia kasih ibu uang berapa? Potongku dengan nada tenang. Di seberang telepon hening sejenak. 50 juta? 100 juta? 200 juta? Suara ibuku semakin mengecil. Katanya untuk tambahan biaya pernikahan adikmu nanti. Aku tertawa dingin. Kalau ibu sudah terima, simpan saja. Tapi pastikan ibu membuat surat utang. Anggap saja itu kompensasi untuk penderitaan mentalku. Rania, ibu bukan karena uangnya. Bu, kalau ibu benar-benar memikirkanku, jangan menasihatiku lagi. Aku menutup telepon dengan tegas. Tak lama kemudian, sahabat-sahabat Bima bergantian menelepon. Kak Rania, Bima kan sudah mengaku salah. Laki-laki kan wajar sekali-kali hilaf. Rania, pikirkan anak-anak. Beri Bima satu kesempatan lagi. Mbak, marah itu memanggil setan. Kalau bercerai, dampaknya besar loh. Aku tidak menjawab satupun dari mereka. Akhirnya, ponselku berdering. Pak Indra, sahabat Bima sekaligus direktur keuangan. Mbak Rania, ini saya Indra. Suaranya terdengar sedikit canggung. Ya, ada apa Pak? Bisa tidak, Mbak, sedikit lebih lunak? Aku pura-pura tidak mengerti. Maksud Bapak apa ya? Kita sama-sama orang pintar, tidak perlu berputar-putar, suaranya merendah. Hari ini istri saya pulang, dan hampir menguliti saya hidup-hidup. Itu kan urusan rumah tangga Bapak, apa hubungannya dengan saya, Mbak Rania? Dia mulai kehilangan kesabaran. Saya tahu ini semua rencana Mbak di belakang. Sebenarnya apa yang Mbak mau? Aku tertawa. Suaraku setajam silet. Pak Indra, masalahnya bukan apa yang saya mau, tapi kalian harus membayar harga atas apa yang telah kalian perbuat. Saya bisa bersaksi, geram Pak Indra. Saya bisa bersaksi atas semua penggelapan dana yang dilakukan Bima. Oh, aku mengangkat alis. Jadi Bapak mau jadi whistleblower? Ya, asal Mbak Rania janji tidak akan mempermasalahkan soal 500 juta yang istri saya terima, saya akan bongkar semuanya. Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata dengan tenang. Pak Indra, besok datanglah ke kantor pengacara Sinta Dewi. Kita bicara detail di sana. Setelah menutup telepon, aku mengirim pesan ke Sinta. Ikannya sudah memakan umpan. Sesuai dugaan, Bima akhirnya panik. Pukul 10 malam, dia datang langsung, bahkan membawa pengacara. Pengacaranya membetulkan kacamata dan membuka suara. Ibu Rania Putri, klien saya bersedia menyetujui perceraian dengan syarat tidak ada pembagian harta, dan beliau hanya menuntut hak asuh anak. Aku tersenyum dan bersandar dengan elegan di kursi. Maaf, anak-anak juga milik saya. Suara pengacara itu menegang. Ibu Rania, Anda harus berpikir baik-baik. Dengan kondisi ekonomi Anda saat ini, sulit untuk mendapatkan hak asuh anak di pengadilan. Lagi pula, dia menatapku penuh arti, tindakan menyebarkan informasi pribadi, bisa dianggap sebagai bukti ketidakstabilan mental.
Bima yang berdiri di sampingnya menimpali dengan suara sok ramah. Rania, aku tidak mau menyakitimu. Hapus saja unggahan-unggahan itu dan setujui perceraian. Aku jamin uang tunjangan anak akan lebih dari cukup. Kalau kamu terus memperbesar masalah ini, nanti kamu tidak akan dapat apa-apa. Aku tertawa terbahak-bahak, lalu berdiri dan berjalan tepat di hadapannya. Kamu mengancamku, Bima? Kamu lupa apa lagi yang ada di tanganku? Dia terdiam, wajahnya menegang. Apa maksudmu? Aku mengeluarkan ponsel dan memutar sebuah video. Lalu berkata dengan santai, video ini mau aku kirim ke tim audit perusahaan? Di dalam video, Bima sedang minum-minum dengan seorang pemasok, membahas jumlah suap, nominalnya disebutkan dengan jelas. Wajah Bima sepucat kertas. Kamu dapat dari mana ini? Aku menyimpan ponselku, sudut bibirku terangkat. Tebak saja sendiri, Bima, kamu masih terlalu hijau untuk bermain denganku. Rania Putri. Teriaknya dengan mata merah. Kamu pikir kamu sudah menang? Pengalamanku di dunia bisnis ini bukan omong kosong. Percaya tidak, aku bisa membuatmu tidak bisa hidup di kota ini? Aku menatapnya dengan tatapan sedingin es. Kalau begitu, apa kamu percaya aku bisa langsung menjebloskanmu ke penjara sekarang juga? Tepat saat itu, bel pintu berbunyi. Saat kubuka, 2 orang berseragam berdiri di sana. Salah satunya menunjukkan kartu identitas. Permisi, apa benar ini kediaman Bapak Bima Nugraha? Kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Wajah Bima putih pasi, kakinya lemas. Kamu yang lapor? Aku mengangkat bahu. Bukan aku, tapi kakak baikmu, Pak Indra. Beliau sudah mengakui semua perbuatan kalian selama beberapa tahun terakhir. Buku besar penggelapan dana, daftar penerima suap, oh ya, termasuk informasi rekeningmu di luar negeri. Bima kehilangan seluruh kekuatannya dan terduduk lemas di sofa. Aku melipat tangan dan berkata dengan nada menghina. Sekarang, Anda dan pengacara Anda, silakan enyah dari rumah saya. Keesokan harinya, Bima dalam keputusasaannya mulai bertindak gila. Pagi-pagi sekali, dia datang membawa beberapa satpam kantor untuk merebut anak-anak. Ayah. Putriku hendak berlari menghampirinya dengan gembira. Aku menariknya dan berkata dengan tegas, sayang, ayah sekarang bersama orang-orang jahat. Jangan dekat-dekat. Bima menerjang hendak merebut anakku. Dia putriku. Aku dengan tenang menekan 110. Halo? Kantor polisi? Suami saya membawa orang untuk menyerbu rumah saya dan mencoba merebut anak saya. Selagi dia terpaku, aku dengan cepat mendorong anak-anak ke kamar dan mengunci pintunya. Rania, buka pintunya. Serahkan anak-anak. Bima menggedor pintu seperti orang gila, dibantu oleh para satpam. Aku merekam adegan itu dan langsung mengirimkannya ke grup WhatsApp keluarga. Lihatlah semuanya. Inilah wajah asli Bima Nugraha. Tak lama kemudian, polisi tiba. Pak polisi, ini rumah saya, teriak Bima. Saya datang ke rumah saya sendiri untuk melihat anak-anak, apa yang salah? Aku menunjukkan sertifikat rumah. Maaf, rumah ini atas nama saya. Sekarang, orang ini telah masuk tanpa izin dan membawa orang untuk merusak properti. Mohon ditindak. Polisi memeriksa tempat kejadian dan video di ponselku. Semuanya, silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Saat digiring, Bima menatapku tajam. Rania Putri, kamu pasti akan menyesal. Sore harinya, dia melancarkan serangan balasan baru. Dia menyewa orang untuk menyebarkan berita bohong di internet, menyebutku sebagai pasien paranoid yang penuh delusi. Dikatakan aku sering menyiksa anak-anak, mental tidak stabil, bahkan mengunggah foto editan di mana aku sedang memukul anak-anak. Opini publik bergejolak, dan orang-orang yang tidak tahu kebenarannya mulai menghujatku. Ponselku tidak berhenti berdering dengan pesan-pesan hinaan, tapi aku sama sekali tidak takut. Semakin Bima mengamuk, itu adalah bukti bahwa dia sangat ketakutan. Benar saja. Malam itu, seseorang dari perusahaannya datang. Ibu Rania, saya kepala tim audit dari perusahaan Pak Bima. Ada laporan bahwa beliau terlibat kejahatan ekonomi,
kami mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Aku tersenyum dan memberinya sebuah USB. Semuanya ada di sini. Silakan digunakan. Dia menerima USB itu, ekspresinya menjadi serius. Ibu Rania, apa semua bukti ini benar? Aku menjawab dengan tatapan mantap. Ya. Setiap item, setiap transaksi, bisa dicocokkan. Jika perlu, saya juga bisa menyediakan saksi. Dia mengangguk. Kami akan menyelidikinya secara menyeluruh. Sebelum pergi, dia menoleh ke arahku dan berkata dengan tatapan kagum. Ibu Rania, Anda benar-benar wanita yang berani. Aku menyesap teh dengan santai, sudut bibirku terangkat, bukan berani, hanya terpojok. Malam itu, Bima secara resmi dinonaktifkan dari jabatannya. Dia meneleponku puluhan kali seperti orang gila, tapi tidak satu pun kuangkat. Akhirnya, dia mengirim pesan. Rania, kamu telah menghancurkan segalanya yang aku miliki. Aku membalas dengan 4 kata. Ini baru permulaan. Sidang perceraian digelar sesuai jadwal. Bima menyewa tim pengacara termahal di kota ini. Semuanya berpakaian necis dengan ekspresi serius, tampak sangat percaya diri. Di pihakku, hanya ada Sinta. Di luar pengadilan, para wartawan sudah berkumpul sejak pagi. Kasus ini sudah menjadi kontroversi besar di internet dan menarik perhatian publik. Penggugat, silakan sampaikan tuntutan Anda, suara hakim bergema. Aku berdiri dan berkata dengan suara jelas. Saya menuntut cerai, dan pada saat yang sama, menuntut agar tergugat pergi dengan tangan hampa, serta hak asuh anak jatuh ke tangan saya. Pengacara Bima langsung membantah. Yang mulia, kami meyakini bahwa penggugat memiliki masalah kejiwaan dan tidak layak untuk mengasuh anak. Kami punya bukti bahwa penggugat, karena delusinya, telah berulang kali menyebarkan berita bohong dan menyerang klien kami secara publik. Mereka menyerahkan berbagai macam bukti. Tangkapan layar dari unggahanku di internet, beberapa video yang diedit secara kasar. Sinta berdiri dengan tenang. Yang mulia, pihak kami meminta agar keaslian bukti-bukti tersebut diverifikasi. Pada saat yang sama, kami akan menyerahkan serangkaian bukti mengenai perselingkuhan, penggelapan aset, dan keberadaan anak haram dari pihak tergugat. Tumpukan dokumen tebal diletakkan di meja hakim. Setiap lembar kertas bagaikan pisau tajam, sumbernya jelas, dan tidak ada detail yang bisa disangkal. Ini adalah catatan menginap tergugat di hotel, total 127 kali. Ini adalah riwayat transfer selama 3 tahun terakhir, di mana tergugat mengirimkan lebih dari 2 miliar rupiah kepada pihak ketiga. Ini adalah laporan tes DNA yang memastikan keberadaan anak haram tergugat. Dan ini adalah laporan transaksi bank yang membuktikan tergugat telah secara sepihak menjual aset bersama. Wajah Bima semakin pucat. Pengacaranya melakukan pembelaan terakhir. Meskipun tergugat memiliki kesalahan, penggugat adalah seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan tetap, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mengasuh anak. Aku mengangkat tangan. Yang mulia, saya ingin mengajukan bukti tambahan. Penggugat, silakan. Aku menyerahkan setumpuk dokumen. Ini adalah bukti kepemilikan aset atas nama saya. 3 unit apartemen, tabungan senilai 20 miliar rupiah, dan penghasilan investasi sebesar 500 juta per bulan. Seluruh ruang sidang bergemuruh. Bima berdiri dengan kalap. Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Aku tersenyum tipis, berkata dengan tatapan dingin. Mas Bima, kamu pikir hanya kamu yang tahu cara menyembunyikan aset? Selama 3 tahun terakhir, aku mempersiapkan hari ini. Setiap rupiah yang kamu berikan, aku tabung. Setiap struk hadiah yang kamu berikan pada simpananmu, aku simpan. Menurut hukum, aku berhak menuntut pengembalian uang-uang itu, Sinta melanjutkan. Yang mulia, menurut KUH Perdata, jika salah satu pihak secara sepihak memberikan harta bersama kepada pihak ketiga, pihak lain berhak menuntut pengembalian. Kami sudah mengirimkan somasi kepada Nona Yulia Sari untuk mengembalikan 2 miliar rupiah. Aku mengangkat tangan lagi. Yang mulia, masih ada satu bukti lagi. Hakim mengerutkan kening. Penggugat, mohon serahkan semua bukti sekaligus. Aku tersenyum pahit. Maaf, Yang mulia. Bukti yang ini sedikit istimewa. Aku mengeluarkan sebuah amplop.
Ini adalah hasil tes DNA dari ayah tergugat, Bapak Hartono. Ruang sidang menjadi sunyi senyap. Bima membeku selama beberapa detik, lalu berteriak, "Apa-apaan ini?" Aku berkata dengan tenang. Menurut hasil tes, tidak ada hubungan darah antara Mas Bima dengan Bapak Hartono. Dan Bapak Hartono memiliki seorang putra kandung lain yang tahun ini berusia 28 tahun. Dengan kata lain, hak waris Mas Bima atas kekayaan keluarga Nugraha memiliki masalah serius. Ibu Dewi Laksmi yang duduk di belakang menjerit dan pingsan. Seluruh tubuh Bima bergetar hebat. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku menatapnya dan berkata dengan suara sedingin es. DNA tidak berbohong. Kamu pikir hanya kamu yang tahu cara memelihara anak haram? Ayahmu satu langkah lebih maju darimu. Seluruh ruang sidang dilanda keterkejutan. Hakim mengetuk palu. Tenang. Tim pengacara Bima saling memandang dengan panik. Jelas sekali informasi mengejutkan ini, sama sekali di luar dugaan mereka. Dan inilah kartu trufku. Aku melanjutkan dengan suara jelas. Yang mulia, meskipun bukti ini tidak berhubungan langsung dengan gugatan cerai, ini dengan jelas menunjukkan moralitas tergugat. Seseorang yang asal-usul kelahirannya saja disembunyikan, apa haknya untuk menuntut hak asuh anak? Terlebih lagi, tergugat saat ini dinonaktifkan dari jabatannya dan menghadapi tuntutan pidana. Orang seperti ini, bagaimana bisa memberikan lingkungan tumbuh yang sehat bagi anak-anak? Hakim berpikir sejenak, lalu mengumumkan skor selama 30 menit. Selama skors, Bima menerjang ke arahku. Matanya yang merah menyala seperti binatang buas yang terluka. Rania Putri, bagaimana bisa kamu sekejam ini? Aku tertawa dingin. Kejam? Dibandingkan dengan perbuatanmu, ini masih terlalu ringan. Dia ayahku. Apa hakmu menyelidikinya? Dengan hak bahwa aku pernah menjadi istrimu, aku berhak tahu dengan manusia macam apa aku menikah. Aku menatap lurus ke matanya. Bima, kamu selalu bangga menjadi pangeran dari keluarga Nugraha. Sekarang setelah tahu kebenarannya, bagaimana perasaanmu? Tangannya bergetar, suaranya tercekat. Kalaupun aku bukan anak kandungnya, beliau sudah membesarkanku selama lebih dari 30 tahun. Benar. Membesarkan selama lebih dari 30 tahun. Anak orang lain, kataku sengaja menekan setiap kata. Coba pikirkan, setelah tahu kebenarannya, apa beliau akan menyerahkan perusahaan kepadamu? Atau kepada putra kandungnya? Wajah Bima sepucat mayat. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Bapak Hartono. Dia menjawab telepon dengan tangan gemetar. Dari seberang telepon, terdengar raungan marah. Anak sialan. Cepat pulang sekarang juga. Telepon ditutup. Dia kehilangan seluruh kekuatannya dan terduduk di lantai. Sinta menghampirinya, menatapnya dengan pandangan menghina. Tuan Bima Nugraha, apakah sekarang Anda sudah siap untuk bicara baik-baik? Tim pengacara Bima berkumpul dengan panik. Setelah berbisik sejenak, pengacara utama menghampiriku. Ibu Rania, klien saya bersedia menerima semua syarat yang Anda ajukan, tapi ada satu permintaan. Katakan. Mengenai rahasia kelahirannya, mohon dijaga kerahasiaannya. Aku berpikir sejenak, lalu tersenyum tipis. Baik, tapi saya juga punya satu syarat. Apa itu? Bima harus menulis surat penyesalan, mengakui semua kesalahannya, mempublikasikan permintaan maaf di internet, dan mengklarifikasi semua berita bohong yang sebelumnya dia sebarkan tentang saya. Pengacara itu menoleh ke arah Bima. Dia memejamkan mata dan mengangguk dengan sedih. 30 menit kemudian, sidang dilanjutkan. Kali ini, Bima benar-benar berbeda. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan suara serak, "Saya setuju untuk bercerai dan menerima semua tuntutan penggugat." Hakim menatapnya. Tergugat, apakah Anda mengonfirmasi bahwa Anda melepaskan semua harta dan hak asuh anak? Saya konfirmasi, suaranya hampir tak terdengar. Saya telah bersalah kepada istri dan anak-anak saya. Saya mengakui perselingkuhan saya, penjualan aset sepihak, dan keberadaan anak haram saya. Untuk sedikit menebus luka yang saya sebabkan, saya menerima untuk pergi dengan tangan hampa. Akhirnya, di bawah semua tekanan, Bima menandatangani surat cerai. Rumah, mobil, tabungan, semuanya menjadi milikku.
Hak asuh anak juga jatuh ke tanganku. Dia harus membayar tunjangan anak sebesar 50 juta rupiah setiap bulan sampai mereka dewasa. Dan dia benar-benar pergi dengan tangan hampa. Karena Bapak Hartono membekukan semua asetnya dan bersiap mewariskannya kepada putra kandungnya. Saat menandatangani dokumen terakhir, tangan Bima gemetar. Rania, kamu menghancurkanku. Bukan, kamu yang menghancurkan dirimu sendiri, kataku sambil memegang surat perjanjian itu, suaraku tenang namun sedingin es. Kamu seharusnya bersyukur. Aku hanya membuatmu bangkrut, tidak menenggelamkanmu di masyarakat. Aku memiringkan kepala dan tersenyum tipis. Oh, dan soal kasus kejahatan ekonomi itu, perusahaan akan terus menyelidikinya. Semoga beruntung. 3 hari setelah perceraian, Bima secara resmi ditahan. Tuduhannya adalah penggelapan dana dan suap komersial, dengan total nilai lebih dari 5 miliar rupiah. Pak Indra, yang berperan sebagai whistleblower, menyerahkan semua bukti terperinci. Teman-teman dekat Bima, karena takut terseret, segera memutuskan hubungan. Bapak Hartono, setelah mengetahui Bima bukan putra kandungnya, tanpa ragu memutuskan hubungan ayah anak, dia mengambil kembali semua aset yang pernah diberikannya pada Bima dan mengusirnya dari rumah. Ibu Dewi Laksmi berlutut memohon agar putranya dimaafkan, tapi yang dia dapatkan hanyalah surat cerai yang dilemparkan ke wajahnya. Kamu tahu dia bukan anakku tapi menipuku selama lebih dari 30 tahun. Dasar wanita licik. Hardik Bapak Hartono sambil menunjuknya. Ternyata, Ibu Dewi Laksmi sudah tahu sejak lama tentang asal-usul Bima yang sebenarnya. Setelah putus dengan kekasih lamanya dan mengetahui dirinya hamil, dia merayu Bapak Hartono untuk menjadi kambing hitam. Rahasia itu dia simpan selama 30 tahun, tapi akhirnya terbongkar dengan cara yang paling kejam. Sebulan kemudian, sidang Bima secara resmi digelar. Aku hadir sebagai saksi, melihat pria yang dulu begitu angkuh dan sombong kini berdiri di kursi pesakitan dengan tangan terborgol, aku tidak merasakan sedikit pun simpati. Akhirnya, Bima divonis 3 tahun penjara. Yulia Sari hancur di masyarakat, dan anak yang disembunyikannya kehilangan sandaran. Kudengar dia sempat mencari Bapak Hartono untuk meminta uang, tapi diusir oleh Satpam. Setelah itu, dia kembali ke kampung halamannya dan menikah dengan seorang duda. Ibu Dewi Laksmi, karena syok kehilangan putra dan suaminya, mentalnya runtuh dan dirawat di panti rehabilitasi jangka panjang. Bapak Hartono sibuk menyambut putra kandungnya dan tidak lagi peduli pada Bima. Pemuda berusia 28 tahun itu dengan cepat menjadi pewaris sah grup perusahaan. Aku membawa kedua anakku pindah ke rumah yang baru direnovasi. Sebuah apartemen di kompleks perumahan yang tenang, dekat dengan sekolah, dan lingkungannya bagus. Tempat yang sangat cocok untuk memulai hidup baru. Di hari pindahan, banyak teman yang datang membantu. Di antaranya adalah detektif swasta yang menemaniku selama 3 tahun terakhir, Pak Budi. Selamat atas kehidupan baru Anda, Bu, kata Pak Budi dengan tulus. Terima kasih, Pak Budi, jawabku tulus. Tanpa Bapak, saya tidak akan bisa mengumpulkan semua bukti itu. Pak Budi melambaikan tangan. Itu hanya pekerjaan saya, Bu. Tapi ada satu hal yang selalu membuat saya penasaran. Apa itu? Bagaimana Ibu bisa terpikir untuk menyelidiki Bapak Hartono? Aku tersenyum, insting seorang wanita. Saat pertama kali bertemu beliau, saya merasa beliau sama sekali tidak mirip dengan Bima. Nanti setelah tahu Bima selingkuh, saya pikir buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ternyata dugaan saya benar. Pak Budi mengacungkan jempol. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Malam itu, setelah selesai merapikan rumah baru, kedua anakku berlarian di ruang tamu dengan mata berbinar. Bunda, rumah barunya bagus sekali, seru putriku. Iya, mulai sekarang ini rumah kita, kataku sambil membungkuk memeluknya. Suka? Suka sekali. Putraku berlari menghampiri. Bunda, kapan ayah datang menemui kita? Aku terdiam beberapa detik, lalu berkata lembut, sayang, ayah sekarang sedang berada di tempat untuk merenungkan kesalahannya. Kalau ayah sudah menyadari semua kesalahannya, dia akan datang menemui kita. Apa itu akan lama? Mungkin beberapa tahun. Putraku menanduk.
Dava kangen ayah. Aku memeluk kedua anakku dan berkata dengan suara lembut namun tegas. Bunda tahu. Tapi, anak-anakku, ada beberapa hal yang jika salah, harus dibayar. Sekarang ayah sedang dihukum karena perbuatannya. Tapi apapun yang terjadi, Bunda akan selalu ada di samping kalian. Mengerti? Kedua anakku mengangguk pelan. Aku berdiri di balkon, menatap kerlip lampu kota, dan menarik napas dalam-dalam. 3 tahun kesabaran, 3 tahun persiapan rahasia. Akhirnya hari ini menemui akhirnya. Mungkin ada yang akan menyebutku kejam, ada yang akan menyebutku tidak punya perasaan, tapi hanya aku yang tahu. Di malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya, seberapa keras aku mengertakkan gigi untuk bertahan. Aku tidak menyesal, kebaikan tanpa batas hanyalah kelemahan. Bagian 2. Pernikahan yang tak terduga. Saat hendak mendaftarkan pernikahan di kantor catatan sipil, Bagas Pramana tiba-tiba membuka suara. Adikku kan hamil di luar nikah, nanti reputasinya jelek, pakai namaku saja, anggap saja itu anak kita. Aku menatap lurus wajahnya dan tertawa dingin. Kamu bercanda? Melihatku tidak langsung mengangguk seperti biasanya, wajah Bagas langsung menegang, suaranya sedingin es. Kapan kamu setuju, baru kita daftar. Selesai bicara, dia berbalik pergi, meninggalkanku sendirian seperti orang bodoh di depan kantor catatan sipil. Ini adalah ketiga kalinya pendaftaran pernikahan kami batal, dan penyebabnya selalu adik kesayangannya itu. Apa dia pikir aku akan terus menunggunya di sana seperti orang bodoh? Aku menunduk dan melirik status baru yang dia unggah di media sosialnya. Wanita yang paling kucintai akan menikah dengan pria lain. Hatiku sakit sekali. Aku mengangkat sudut bibirku dan mengetik satu baris. Mau daftar nikah? Aku tunggu di kantor catatan sipil sekarang. Kurang dari 15 menit, Arya Wiguna datang mengendarai mobilnya secepat angin. Kamu benar-benar mau daftar nikah denganku? Matanya bersinar dengan campuran keterkejutan dan kebahagiaan. Aku tersenyum pahit. Jangan banyak omong, bawa KTP? Arya bergumam. Aku meninggalkan kontrak 4 miliar rupiah untuk lari ke sini, masa bertanya satu kali saja tidak boleh. Tapi saat memegang akta nikah di tangannya, dia tidak bisa melepaskan pandangannya. Aku benar-benar menikah denganmu. Kamu benar-benar istriku. Setelah itu, dia bilang harus kembali untuk menandatangani kontrak, merasa bersalah, dan menyuruhku pulang naik taksi. Saat aku menunggu taksi di pinggir jalan, Bagas datang menjemputku bersama adiknya. Aku menepuk ringan tas berisi akta nikahku, lalu membuka pintu mobil dengan dingin. Nih, kotak yang dia berikan berisi syal sutra murahan. Benar-benar gaya Bagas. Setiap kali membuatku marah, dia akan melemparkan hadiah murahan seperti ini lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Adiknya, Siska, melirik kotak hadiah itu dan mencibir. Cuma bonus dari beli tas, kan? Sama saja seperti sampah. Aku pura-pura tidak melihat dan menyingkirkan kotak itu. Siska menatapku dengan senyum mengejek. Kamu pikir aku bodoh, ya? Memangnya mau kemana? Tanyaku acuh tak acuh. Bagas merendahkan suaranya, menatap adiknya dengan penuh kasih. Mengambil hadiah untuk kakek. Aku teringat hari ini adalah ulang tahun ke-80 kakeknya. Aku sudah janji akan datang untuk memberi selamat, harus pergi. Anggap saja ini ucapan selamat tinggal terakhir. Melalui kaca spion, Bagas melirikku dan jarang-jarang menjelaskan. Dian, jangan salah paham. Adikku hamil di luar nikah, kan mudah jadi gunjingan orang. Kalau anak itu masuk ke kartu keluarga kita, nanti dia akan lebih mudah menikah. Aku tersenyum pahit dan berkata dengan suara dingin, benar, hamil di luar nikah memang tidak bagus. Pacar saja tidak punya, jadi kalau orang bilang dia murahan juga tidak bisa menyalahkan. Memang paling pas masuk ke kartu keluargamu. Mendengar itu, wajah Siska pucat pasi, gemetar hendak membantah. Bukan ke kartu keluargaku, tapi ke kartu keluargaku dan kamu, sela Bagas, menatapku dengan penuh harap. Aku tertawa dingin, mengucapkan kata demi kata setajam silet. Kalau aku tidak setuju, wajahnya langsung menegang. Kalau kamu tidak setuju, ya kita putus. Aku mengangguk tanpa ragu sedikit pun, oke.
Wajahnya sejenak melunak. Mungkin dia pikir aku setuju memasukkan anak itu ke kartu keluarga kami? Sayangnya, dia lupa bahwa oke yang kukatakan adalah setuju untuk putus. Dia bahkan tersenyum palsu dan berkata, "Nah, Dian, kalau dari awal kamu nurut begini, kita pasti sudah selesai daftar nikah dari tadi." Aku merasa tidak ada gunanya menjawab dan hanya diam menatap pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela. Seolah-olah perasaan 3 tahun kami berlalu begitu saja dari tanganku dengan kecepatan yang sama. Adiknya seumuran dengan Bagas, seorang putri angkat kakeknya. Selama beberapa tahun terakhir, dia adalah duri dalam hubungan kami. Saat kencan, dia ikut. Saat makan, dia ada. Di rumah yang kami tinggali bersama, ada kamar khusus untuknya. Aku pernah mengeluh, tapi Bagas selalu mengabaikannya. Dia adikku. Apalagi yang kamu pikirkan? Dia tumbuh bersama Siska, perasaannya sangat dalam. Setiap kali mendengar itu, aku harus menelan penghinaan dalam diam. Sayangnya, adiknya tidak tahu diri dan selalu berusaha masuk di antara kami, bersikap sangat mesra. Seolah-olah takut dunia tidak tahu bahwa dia adalah orang terpenting di hatinya. Saat mereka turun dari mobil untuk mengambil hadiah, adiknya sengaja menggandeng lengannya dan tersenyum penuh kemenangan. Dari belakang, mereka tampak seperti sepasang kekasih, sementara aku hanya duduk sendirian di dalam mobil seperti orang asing yang tersesat. Selama 3 tahun terakhir, selalu seperti ini, aku seolah menjadi pihak ketiga yang mengganggu hubungan mereka. Tapi aku sudah mengejarnya selama 2 tahun untuk bisa mendapatkannya, aku tidak bisa menyerah begitu saja. Dia juga tahu aku berpikir begitu, makanya dia berani meninggalkanku di kantor catatan sipil berkali-kali. Tenggelam dalam kenangan pahit, teleponku berdering. "Arya, sayang, aku sudah selesai tanda tangan kontrak. Tapi malam ini ada jamuan makan malam, jadi sepertinya akan pulang telat. Jangan lupa makan, ya. Nanti aku telepon lagi kalau sudah selesai." Barulah aku tersadar. Aku sudah menjadi istri orang lain. Semuanya begitu tiba-tiba sehingga aku sendiri belum terbiasa dengan status baruku. Tapi mendengar suara Arya, hatiku terasa anehnya ringan. Jauh lebih ringan daripada saat bersama Bagas. "Siapa?" Begitu Bagas membuka pintu mobil, dia bertanya dengan tatapan curiga. Aku berkata santai, "Teman." Entah kenapa, aku tidak ingin memberitahunya bahwa aku sudah menikah dengan Arya. Saat itu, Siska juga masuk sambil membawa hadiah. Dia meletakkan hadiah, menggosok-gosok tangannya dan menghela napas dengan lemah. Dingin. Bagas langsung meraih tangannya dan menggenggamnya di telapak tangannya. "Biar aku hangatkan." Seolah-olah aku adalah udara di dalam mobil. Saat itu, aku merasa beruntung. Karena dia meninggalkanku di kantor catatan sipil. Jika aku benar-benar menikah dengannya, apa aku bisa menahan hubungan ambigu ini seumur hidup? Aku menggelengkan kepala, menertawakan diriku sendiri. "Bagas, tadi di luar dingin sekali, apa bayinya tidak apa-apa?" Siska tiba-tiba bertanya dengan manja. Mendengar itu, Bagas langsung tegang dan melepaskan gelang doa yang melingkar di pergelangan tangannya, lalu memasangkannya ke pergelangan tangan Siska. "Pakai ini. Aku sudah mendoakan keselamatan kalian berdua." Melalui kaca spion, Siska melirikku dengan senyum kemenangan. Gelang itu adalah gelang yang kudapatkan dengan susah payah menaiki 999 anak tangga ke sebuah vihara di puncak gunung saat aku sedang menstruasi, untuk mendoakan keselamatannya. Saat turun gunung, aku bertemu hujan badai dan hampir tenggelam. Saat kuberikan hadiah itu, matanya berkaca-kaca, dan dia berkata akan memakainya seumur hidup, tidak akan pernah dilepas. Tapi sekarang, baru 2 tahun, dia memberikannya begitu saja kepada orang lain. Kenangan itu menusuk jantungku seperti pisau. Aku menahan air mata dengan paksa. Aku mengulurkan tangan, meraih tangan Siska dengan dingin, merebut gelang itu dengan kasar, dan melemparkannya keluar jendela. Sampah hanya membuat mobil jadi sempit. Siska sempat marah, tapi dengan cepat mengubah ekspresinya menjadi sedih. "Bagas, Kak Dian marah, ya? Apa karena kamu memberiku gelang itu? Tapi kan tidak seharusnya dilempar begitu saja. Itu kan milikmu. Sepertinya Kak Dian tidak menghargaimu."
wajah Bagas menegang dan dia menggeram. Dian Lestari, kamu gila lagi? Cuma gelang murahan, kamu anggap seperti harta karun? Aku memberikannya pada adikku, apa salahnya? Karena kamu begitu egois, makanya aku tidak bisa menikahimu. Aku mengangkat sudut bibirku. Tidak menikah, ya sudah. Memangnya kenapa? Mendengar itu, dia marah sampai wajahnya memerah. Seharusnya aku yang marah, tapi justru dia yang gusar dan menginjak gas gila-gilaan, menerobos beberapa lampu merah. Sesampainya di rumah, kakeknya langsung menarik Siska ke kamar. Terdengar suara bentakan. Anak siapa yang kamu kandung? Kalau tidak bisa bertunangan, gugurkan sekarang juga. Anak perempuan keluarga kita tidak boleh melahirkan tanpa menikah. Terdengar bentakan kakek dan isak tangis Siska yang seperti anak kucing. Bagas gelisah dan menarikku, memohon. Dian, lihat kan? Adikku menderita sekali. Kamu tolong bicarakan pada kakek. Katakan anak itu adalah anak yang kamu dapatkan melalui ibu pengganti. Toh kamu juga tidak suka sakit, kan? Sudah ada anak, jadi tidak perlu melahirkan lagi. Aku langsung menepis tangannya, menatapnya dengan tajam. Kamu gila? Menyuruhku mengaku sebagai perempuan yang menyewa rahim demi adikmu, itu anakmu, kan? Makanya kamu begitu membelanya. Wajah Bagas pucat pasi, dia menekan setiap kata. Dian, omong kosong apa ini? Mana mungkin aku melakukan hal itu? Tadi di mobil kamu sudah setuju, aku tertawa terbahak-bahak, perbuatanmu mungkin tidak akan selesai diceritakan seharian penuh. Bagas tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat dan menggeram. Dian Lestari, kalau kamu masih mau menikah denganku, terima anak ini. Dan jangan membuat gosip aneh antara aku dan adikku, pikirkan baik-baik. Sebelum aku sempat menjawab, dia mendorongku sekali dan berbalik pergi. Aku berdiri terpaku di tengah koridor. Menjelang akhir pesta, saat aku hendak pamit pada kakek, begitu berbelok di sudut koridor, dia menarikku dengan kasar ke balkon. Siska sudah menunggu di sana dengan mata memerah dan ekspresi sedih. Bagas mencengkeram pergelangan tanganku dengan erat, suaranya dingin menusuk tulang. Dian Lestari, hari ini beri aku jawaban pasti. Anak ini, mau kamu masukkan ke namaku atau tidak? Aku mencoba melepaskan diri, tapi sia-sia. Lepaskan, Bagas. Kamu begitu peduli padanya, jangan bilang itu bukan anakmu. Begitu selesai bicara, aku melihat ekspresi panik sekilas di wajah Siska. Bagas mencengkeram lebih erat, pergelangan tanganku sakit. Omong kosong lagi. Aku terlalu memanjakanmu. Dia mengangkat tangan dan mencengkeram daguku dengan kuat. Hari ini kakek memarahi adikku dan membuatnya malu, kamu pasti senang, kan? Kalau aku tahu kamu sejahat ini, aku tidak akan pernah mencintaimu. Dulu, setiap kali bertengkar, dia akan melontarkan kata-kata itu padaku. Dan setiap kali, aku yang lebih dulu luluh, membujuk, meminta maaf, dan menyalahkan diriku sendiri, barulah dia dengan enggan memaafkanku. Tapi kali ini, aku menarik napas dalam-dalam, menekan amarah, dan berkata perlahan tapi tegas. Sekarang belum terlambat. Kita putus. Bagas terpaku, lalu melepaskan pergelangan tanganku, mundur selangkah, dan menatap wajahku dengan curiga. Kamu serius, Dian? Sebelum aku sempat menjawab, dia merendahkan suaranya dan memperingatkan. Kamu tahu sifatku. Sekali aku setuju putus, kamu tidak akan pernah punya kesempatan untuk menyesal. Jangan gampang bilang putus di depanku lagi. Selesai bicara, dia berbalik pergi. Aku juga dengan dingin berbalik dan meninggalkan tempat itu. Keluarga ini, sekarang tidak ada hubungannya lagi denganku. Baru selangkah, Siska tiba-tiba mendorongku dengan keras. Refleks, aku meraih tangannya. Kami berdua terguling di tangga atap. Dia jatuh menimpaku, sakit sekali, aku mendorongnya dengan keras. Dia terguling ke lantai. Aku susah payah bangkit dan tanpa berkata apa-apa, mengangkat tangan dan menampar pipinya dengan keras. Begitu keras sampai tanganku sendiri mati rasa. Suara itu membuat Bagas menoleh. Siska! Dia berteriak dan berlari menghampiri, menendangku sampai jatuh, lalu memeluk Siska. Siska, kamu tidak apa-apa? Mana yang sakit?
Tidak nyaman? Siska menangis dengan lemah. Sakit. Sakit sekali. Kakak menamparku. Dia menunjukku, air matanya mengalir deras. Bagas berbalik. Tatapannya seolah bisa membakarku. Dian Lestari, kali ini aku tidak akan memaafkanmu. Awas saja, aku berteriak. Kamu bahkan tidak bertanya kenapa? Kamu mau terus dikendalikan oleh adikmu seumur hidup? Air mataku juga pecah. Sebagian karena sakit, tapi lebih karena selama 3 tahun terakhir, dia tidak pernah sekalipun mempercayaiku. Dia tidak mau mendengarkan, langsung menggendong Siska dan pergi. Beberapa langkah kemudian, dia berbalik dan memperingatkan. Kamu juga pergi ke rumah sakit. Kalau terjadi apa-apa pada adikku, aku akan langsung lapor polisi. Suaranya menusuk sampai ke tulang. Seluruh tubuhku sakit. Kakiku yang tertimpa Siska memar, sikuku berdarah. Siapapun bisa lihat aku yang lebih parah, tapi di matanya, aku adalah penjahatnya. Aku susah payah bangkit, mengenakan mantel, dan diam-diam mengikuti mereka masuk ke mobil. Dia mengemudi seperti orang gila, hampir menabrak pembatas jalan. Sambil mengemudi, dia berteriak panik, "Siska, jangan tidur. Sebentar lagi sampai." Mendengar suaranya, seolah-olah Siska sekarat. Mendengar itu, Siska semakin berakting lemah, padahal tadi dia masih asyik bermain ponsel. Sampai di rumah sakit, setelah diambil darah dan diperiksa, Siska dengan sok kasihan memintaku menekan kapas di bekas suntikannya. Aku menekannya dan diam-diam menyimpan kapas itu. Tatapanku dingin. Setelah serangkaian pemeriksaan, hasilnya adalah selain anemia ringan, dia benar-benar sehat. Bayi di dalam perutnya juga tumbuh normal. Tapi begitu mendengar 2 kata anemia ringan, Bagas tegang sampai berkeringat dingin. Anemia? Bagaimana bisa? Benar juga, adikku punya golongan darah langka. Dian Lestari, kamu juga punya golongan darah langka, kan? Kamu bisa mendonorkan darahmu. Dia langsung menarikku ke hadapan dokter. Dokter menatapnya dan berkata dengan nada mengejek. Anemia ringan pada ibu hamil itu sangat umum, sama sekali tidak perlu transfusi. Tapi Bagas tidak mau mendengarkan dan menggeram. Hari ini harus transfusi. Dia sedang hamil, kalau terjadi apa-apa siapa yang tanggung jawab? Dokter hendak menjelaskan lebih lanjut, Bagas langsung mengeluarkan kartu namanya dan berkata dengan angkuh. Rumah sakit ini investasi keluarga kami. Kalau tidak mau kehilangan pekerjaan, segera ambil darahnya dan transfusikan. Melihatnya begitu memaksa, aku ingin pergi saja. Dokter menatapku dengan tatapan tak berdaya. Kalaupun mau transfusi, harus ada persetujuan dari ibu ini. Aku menatap lurus ke arahnya dan berkata dingin. Saya tidak setuju. Kenapa darah saya harus diberikan pada orang lain? Bagas mencengkeram pergelangan tanganku dengan kuat. Dian, kamu harus mengerti. Adikku sedang hamil. Kita tidak boleh membuatnya celaka. Aku gemetar karena marah, suaraku bergetar. Dia tidak boleh celaka, dan aku boleh? Kamu masih manusia, Bagas? Kamu tahu aku sudah bertahun-tahun anemia, tapi kamu mau memaksaku? Dia sejenak terdiam, tapi tetap tidak melepaskan tanganku. Dian, dengarkan aku. Kalau kamu mau mendonorkan darah, besok kita langsung daftar nikah. Kamu kan selalu ingin menikah. Kali ini aku janji tidak akan ingkar. Aku menepisnya dan berteriak. Lepaskan, dasar gila. Lepaskan aku. Bukannya melepaskan, dia malah memanggil satpam untuk memegangiku. Dalam kekacauan itu, aku buru-buru mengeluarkan ponsel dan menelepon dengan tangan gemetar. Arya, tolong aku. Sebelum dia sempat menjawab, ponselku dibanting ke lantai. Dari speaker masih terdengar suara Arya. Dian, ada apa? Kamu di mana? Tapi suara gaduh menutupi suaranya. Orang-orang memaksaku masuk ke sebuah ruangan untuk diambil darah. Aku tidak bisa bergerak. Aku sudah lama menderita anemia karena siklus menstruasi yang panjang dan banyak, berbagai pengobatan tidak berhasil. Bagas, dia tahu itu dengan sangat baik. Dia sendiri yang membawaku ke berbagai dokter, tapi sekarang di hadapan adiknya, dia menjadi buta, tuli, dan bisu. Di matanya, kesehatanku tidak lebih berharga dari sehelai rambut Siska.
Air mataku tumpah seperti bendungan yang jebol. Melihat jarum suntik yang hendak menusuk lenganku, aku menutup mata dengan putus asa. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki yang ramai. 7 atau 8 orang masuk. Siapa yang berani mengambil darah istriku? Arya. Dia langsung mendorong perawat dan menarikku ke belakangnya, melindungiku. Bagas terpaku, baru sadar setelah melihat tatapan tajam Arya. Dia mendorong Arya. Siapa kamu berani mengaku sebagai suaminya? Dian Lestari itu pacarku. Lepaskan. Dia mencoba menarik Arya, tapi Arya sedikit menghindar. Dia tidak peduli lagi dan membungkuk ke arahku, bertanya. Suaranya tenang seperti sebelum badai. Sayang, siapa yang mau mengambil darahmu? Aku mengangkat tangan dan menunjuk lurus ke arah Bagas. Wajah Arya langsung sedingin es, senyumnya hilang. Tatapannya setajam silet, tangannya mengepal. Tanpa berkata apa-apa, dia tiba-tiba melayangkan tinju ke wajah Bagas. Bagas membelalakan mata, menatapnya dengan tidak percaya. Aku mau mengambil darah pacarku, apa urusanmu? Rumah sakit ini investasi keluargaku, kamu pikir bisa seenaknya di sini? Hei, sebelum selesai bicara, dia kena pukul lagi, hidungnya berdarah. Satpam hendak maju, tapi langsung dilumpuhkan oleh orang-orang Arya. Satpam di luar melihat pemandangan itu dan wajahnya pucat, tidak berani masuk. Bagas kena pukul 2 kali, matanya memerah, amarahnya meluap hendak melawan, tapi begitu bergerak, dia langsung dipegangi oleh orang-orang Arya. Arya berputar di sekelilingku, melihat luka-luka di lenganku dengan tatapan sedih. Segera Perban, aku tidak akan mentolerir sehelai rambut istriku pun disentuh. Dia bahkan bertanya lembut padaku. Ada lagi yang sakit? Melihat kepedulian tulus Arya dan mengingat kekejaman Bagas, air mataku akhirnya tumpah tak tertahankan. Arya memelukku, menepuk-nepuk bahuku dengan lembut, dan berkata dengan suara hangat namun tegas. Jangan takut, sayang. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengganggumu lagi. Bagas duduk di kursi, terengah-engah, menatapku tajam. Dian Lestari itu pacarku. Jangan terlalu dekat. Kejadian hari ini bisa aku lupakan kalau kamu tidak menyentuhnya lagi. Arya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang angkuh dan dingin. Oh ya? Dian Lestari itu istriku. Yang seharusnya menjauh adalah kamu. Selesai bicara, dia mengeluarkan akta nikah dari sakunya, menciumnya dengan ringan, lalu membukanya dan menunjukkannya di depan wajah Bagas. Lihat baik-baik. Takut direbut, dia langsung menyimpannya lagi. Bagas membelalakan mata, terpaku seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tak lama kemudian, dia mencibir dan menggelengkan kepala. Hah, mau menipuku dengan surat palsu? Aku bilang ya, jangan main-main. Sore ini aku baru saja pergi daftar nikah dengan Dian. Saat aku pergi, dia marah sampai hampir menangis. Dia begitu mencintaiku. Bagaimana mungkin menikah denganmu? Mana ada waktu untuk daftar nikah denganmu? Barulah dia tahu bahwa saat aku ditinggalkannya, aku marah, bahwa aku begitu mencintainya. Tapi dia tetap meninggalkanku berkali-kali dan menginjak-injak perasaanku. Dia tahu segalanya, tapi sengaja menyakiti hatiku. Kenapa? Hanya satu alasan, dia tidak cukup mencintaiku. Dokter yang berdiri di samping akhirnya membuka suara. Dengan suara pelan. Jadi, apa pasien masih perlu transfusi? Bagas diam. Arya melirik dokter itu, tatapan tajamnya membuat orang itu langsung mundur. Siska membuka mulut hendak mengatakan sesuatu, tapi urung. Bagas menoleh ke arahku dan berkata dengan panik. Dian, kamu kan ingin sekali daftar nikah. Oke, besok kita pergi. Nanti kita butakan mata orang ini dengan surat asli. Dia melirik Arya, menatapku dengan tatapan menantang, menunggu aku mengangguk seperti dulu. Tapi kali ini, aku diam dengan dingin. Matanya menyiratkan keraguan. Arya bahkan tidak menatap Bagas, hanya bertanya lembut padaku. Sayang, kita pergi sekarang, mau kemana dulu? Aku teringat kapas berdarah itu. Aku harus mengambil barang-barangku dari rumah Bagas. Aku mau ke rumahnya, mengambil barang-barangku. Wajah Bagas langsung muram.
Kenapa kamu masih memanggil pacarku dengan sebutan istri? Matanya seperti badai, seolah-olah hartanya direbut orang lain. Dia mengangkat tinju hendak menghampiri Arya, tapi sadar bukan tandingannya, dia diam-diam menurunkan tangannya. Arya bahkan tidak meliriknya, hanya menggandeng tanganku dan pergi. Bagas mengikuti dengan tatapan penuh penyesalan, segera menyusul. Siska memanggilnya dengan panik dari belakang, tapi dia tidak peduli. Saat kami sampai di rumah Bagas, dia juga ikut terengah-engah. Menatap wajahku, "Dian, kamu memakai Arya sebagai tameng, kan? Kamu sengaja membuatku marah karena hari ini aku tidak jadi daftar nikah denganmu, kan?" Aku diam. Dia seolah sudah yakin dan meraih tanganku. "Besok kita daftar." Aku bersumpah. Kali ini tidak ada yang bisa menghalangi. Arya menghampiri dan menepis tangannya, berkata dingin, "Kalau mau bicara, cepat katakan. Jangan sentuh tangan istriku." Bagas menggigit bibir, menahan amarah di dadanya. Aku mulai mengemasi barang-barangku. Saat membuka lemari, aku menemukan piyama seksi yang pernah kubeli, bungkusnya sudah terbuka. Aku mengerutkan kening. "Ini kan baru kubeli, kenapa bungkusnya sudah dibuka?" Bagas sejenak terdiam. "Kamu yang memakainya." "Sudah dipakai, ya bungkusnya dibuka." Aku mencibir. "Kapan aku memakainya? Ini sengaja kusimpan untuk malam pertama kita." "Kamu tidak tahu?" "Ah, benar juga, sekarang tidak ada lagi malam pertama yang bisa disimpan." Bagas berpikir sejenak, lalu perlahan membuka suara. 3 bulan lalu, malam itu hujan deras. Aku mabuk, dan kamu memakai piyama itu, menemaniku." Dia tiba-tiba berhenti bicara. Pupil matanya mengecil, seolah-olah kenangan mengerikan melintas. "Malam itu aku melarangmu minum, tapi kamu tidak mendengarkan, jadi aku marah dan tidur di ruang tamu. Semalaman aku di sana, kapan aku menemanimu?" Saat berbicara, tanpa sadar beberapa ingatan terpotong-potong muncul, aku berhenti bicara. Seolah-olah ada sesuatu yang menusuk jantungku. Bagas langsung terduduk di lantai. Tatapannya kosong. Arya duduk di sofa, pura-pura memainkan ponselnya. Suara video terdengar teratur, tapi aku tahu dia hanya pura-pura tidak mendengar. Aku buru-buru selesai mengemasi barang-barang pentingku, mengambil sikat gigi Bagas, dan meninggalkan rumah yang menjijikkan itu. Turun ke bawah, Siska baru saja kembali. Melihatku, dia langsung mendengus dingin. Tatapannya penuh kemenangan. Arya meliriknya. Tatapan penuh penghinaan. Lalu dia mengangkatku, memutarku sekali di tengah halaman, dan mencium bibirku. "Sayang, akhirnya aku menikah denganmu. Aku senang sekali." Meskipun kami sudah mendaftar, dia tidak melewatkan satupun ritual. Lamaran, pertunangan, pernikahan, semuanya sudah direncanakan di hari kami mendapatkan akta nikah. Keesokan harinya, hasil tes DNA keluar. Cocok. Aku mengambil foto dan mengirimkannya pada Bagas. Kulihat dia terus mengetik, tapi lama sekali tidak ada pesan yang masuk. Apalagi yang bisa dia katakan? Dulu bilang aku memfitnah, ternyata adiknya sendiri yang mengandung anaknya. Aku duduk di depan meja, menyesap kopi, dan merenungkan tahun-tahun yang kusia-siakan. Selama 3 tahun terakhir, di antara mereka, aku seperti pihak ketiga. Baru saja cangkir kopi menyentuh bibirku, pintu terbuka dengan kasar. Bagas masuk, wajahnya muram dan tidak tertebak. Melihatku, dia langsung berlutut dan memeluk kakiku dengan erat. "Dian, aku benar-benar tidak tahu. Aku baru ingat. 3 bulan lalu saat aku mabuk, adikku memakai piyamamu dan menutupi wajahnya dengan handuk. Aku kira itu kamu, jadi." Dia terisak. "Aku masih menganggapnya sebagai adik. Kami dekat sejak kecil, jadi aku baik padanya. Tidak pernah ada pikiran lain. Aku akan menyuruhnya menggugurkan kandungannya. Jangan khawatir. Aku tahu kamu memakai Arya untuk membuatku marah. Tadi malam saat adikku cerita Arya memeluk dan menciummu, aku benar-benar marah, tapi aku memaafkanmu. Sekarang jangan marah lagi, ya." Dia mengeluarkan KTP dari sakunya. "Kita daftar nikah sekarang juga. Kali ini sungguhan. Aku tidak akan meninggalkanmu lagi." Dia menarik tanganku,
Aku menepisnya dan tertawa dingin. Aku sudah menikah. Kemarin sudah kubilang. Matanya menyiratkan kebingungan, tapi dia masih berusaha tenang. Surat yang Arya tunjukkan kemarin itu palsu, kan? Aku tersenyum tipis dan mencibir. Asli. Dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, 100% asli. Dia terpaku tidak percaya, lalu seolah-olah memastikan keraguan di hatinya, tiba-tiba berteriak. Bagaimana mungkin, kamu pacarku? Bagaimana bisa daftar nikah dengan pria lain? Saking marahnya, alisnya berkerut dan suaranya bergetar. Aku menatapnya tajam dan berkata dengan suara sedingin es. Kamu masih menganggapku pacarmu? Saat kamu menempel pada adikmu, orang lain akan mengira kalian yang pacaran. Di rumah baru kita, kamu siapkan kamar khusus untuknya. Hadiah yang kamu beli selalu 2, 1 untuknya, 1 lagi seperti bonus untukku. Apa aku tidak pantas mendapatkan yang bagus? Atau kamu takut rugi kalau menghabiskan uang untukku, takut dia dirugikan? Aku menghela napas dan tersenyum pahit. Kalau kamu punya hati untukku, kamu tidak akan memperlakukanku seperti itu. Kamu tahu berapa kali kamu meninggalkanku di kantor catatan sipil? 3 kali. 3 kali. Kamu meninggalkanku 3 kali. Kalau bukan karena aku bodoh dan sabar, aku sudah lama meninggalkanmu. Tapi sesabar apapun orang, tidak akan bisa terus menahan perlakuan dinginmu. Aku adalah putri sulung keluarga Lestari. Bukan orang yang tidak laku. Kenapa aku harus menggantungkan hidupku padamu, pohon busuk? Setiap kata yang kuucapkan membuat wajah Bagas memerah lalu pucat. Dia tergagap, suaranya hampir menangis. Dian, kenapa kamu begitu pendendam? Aku tertawa kecil. Begitu pahit dan lucu sampai aku menertawakan diriku sendiri. Orang pendendam karena disakiti. Kalau tidak disakiti, tidak akan ada dendam. Aku bukan Bunda Maria. Aku tidak sebaik yang kamu harapkan. Kalau kamu suka orang yang baik, nikahi saja dia. Atau nikahi saja adikmu. Toh dia sudah susah payah mengandung anakmu. Jangan ganggu orang lain. Begitu disebut Siska hamil, wajah Bagas langsung muram, tapi dia tetap memohon. Dian, kamu marah lagi. Aku datang untuk menikahimu, tapi kamu terus menolakku. Kata-katanya mengingatkanku pada luka-luka lama. Dia selalu begitu. Jika aku mengatakan sesuatu yang tidak nyaman baginya, dia akan memanipulasi perasaanku dan menyalahkan segalanya padaku. Kamu yang marah, kamu yang tidak sabar. Kamu yang tidak baik. Kamu tidak tahu bagaimana menjadi istri yang bijaksana, menantu yang baik. Kata-kata itu telah menggerogoti harga diriku selama 3 tahun terakhir. Aku bahkan tidak mau melihatnya lagi dan memalingkan wajah. Dian, kamu kan sangat mencintaiku. Menikah dengan Arya itu untuk membuatku marah, kan? Aku tahu, sayang, sana ceraikan dia. Setelah cerai, kita langsung daftar nikah. Aku bersumpah. Sampai titik ini, aku tidak percaya dia masih begitu percaya diri. Aku mencibir dan berkata dingin, jangan membuatku mual di sini. Pergi. Kalaupun aku tidak menikah dengan Arya, aku akan menikah dengan orang lain. Kalaupun di dunia ini hanya tersisa kamu, aku tidak akan pernah menikah denganmu. Dia hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi teleponnya berdering. Begitu menjawab, terdengar suara geramannya. Kamu sakit perut apa urusannya denganku? Gugurkan sekarang juga, keluarga kita tidak bisa menerimamu. Setelah menutup telepon, dia menoleh ke arahku dan berpura-pura menyesal. Lihat, kan? Aku memperlakukannya seperti itu. Dia sengaja hamil untuk menjebakku. Aku tidak mau. Beri aku 1 kesempatan lagi, ya? Terhadap Siska, dia begitu kejam. Terhadapku, dia menunduk memohon dan berkata manis, seolah-olah aku masih peduli, tapi aku sudah terlalu lelah untuk peduli. Selagi dia terus berbicara, aku memanggil satpam. Mulai sekarang, jangan biarkan orang ini masuk ke perusahaan. Sambil diseret oleh satpam, dia masih meronta dan berteriak. Biarkan aku mengejarmu dari awal lagi, Dian. Jangan begitu tidak punya perasaan. Sudah kujelaskan begitu gamblang, orang normal pasti sudah menyerah karena malu, tapi dia tidak. Setiap pagi, dia berdiri di depan gerbang perusahaan,
membawa buket bunga besar, menungguku tanpa malu. Penolakanku tidak membuatnya menyerah, malah membuatnya semakin tidak tahu malu. Bahkan saat aku berbelanja, dia diam-diam mengikuti dari jauh. Suatu kali, setelah makan malam dengan Arya, saat keluar dari restoran, dia sudah ada di sana. Matanya berbinar seperti bintang di langit malam. "Dian, hari ini 3 tahun kita jadian. Aku datang untuk memberimu hadiah." Dia memegang kotak perhiasan merek terkenal, dengan percaya diri menyodorkannya di hadapanku. Aku menatapnya seperti badut. "Kita sudah putus lama. Hari jadian apa? Kamu benar-benar tidak punya kerjaan." Tapi dia pura-pura tidak dengar dan terus memaksa. "Buka, kamu pasti suka." Arya tidak tahan lagi, mengulurkan tangan dan menjatuhkan kotak itu ke tanah. "Bagas, kamu belum selesai main-main? Dulu saat aku mengejar Dian, dia hanya suka padamu, jadi aku mengalah. Sekarang dia istriku. Kamu masih belum bisa menyerah. Sebenarnya apa yang kamu mau?" Kotak itu jatuh, kalung di dalamnya terguling keluar. Tepat desain yang dulu kusukai. Aku mengerti kenapa dia menyuruhku membukanya. Aku tersenyum pahit dan berkata sinis, "Seleraku sudah berubah. Saat aku suka, kamu tidak berikan. Sekarang aku tidak tertarik lagi, diberi juga tidak ada artinya." Arya memelukku dan menatap Bagas dengan dingin. "Kamu pikir istriku tidak pernah dapat hadiah? Hadiah yang kuberikan beberapa hari terakhir ini lebih banyak dari yang kamu berikan selama 3 tahun. Tatapan Bagas langsung meredup, redup seperti lampu yang akan padam. Dia berkata dengan suara gemetar, "Tapi Dian, kamu kan sangat mencintaiku. Bagaimana bisa kamu berubah secepat itu?" "Aku tidak percaya." "Tidak percaya." Dia memegangi kepalanya, wajahnya menegang, tampak sangat kesakitan. Tepat saat itu, Siska muncul dari suatu tempat dan berkata dengan cemas, "Bagas, kamu kenapa?" Melihatku dan Arya bersama, matanya menunjukkan kecemburuan yang tajam. "Perempuan pelin-pelan seperti Dian Lestari lebih baik dibuang. Kemarilah padaku." Dia mengulurkan tangan hendak menarik Bagas, tapi Bagas menepis tangannya dengan keras. Dengan suara marah, menjauh dariku. "Kalau bukan karena kamu menjebakku, Dian tidak akan meninggalkanku. Kamu itu adik angkat. Kamu tidak tahu? Kamu tidak tahu malu, tapi aku tahu." Siska tidak menyangka Bagas akan membongkar privasinya di depan umum. Malu, wajahnya memutih, tapi dia tetap membantah. "Kita tidak punya hubungan darah." "Jangan asal bicara." Bagas menatapnya dengan mata merah. "Dari awal kamu sudah merencanakan sesuatu padaku, kan? Benar, kan?" Entah kata-kata mana yang memancing kerumunan, semakin banyak orang berkumpul dan berbisik, "Itu kan tuan muda Bagas?" Perempuan hamil di sebelahnya juga dari keluarga yang sama. Astaga, apa yang baru saja ku dengar? Seseorang berkata, "Mari kita dengarkan diam-diam." Siska sadar, ada yang mengenalinya. Dia segera menarik Bagas hendak pergi. Dari awal sampai akhir, aku benar-benar muak dengan obsesinya. Aku menatap lurus ke matanya dan berkata dengan suara sedingin es, "Bagas, kamu mungkin menganggap dirimu pria baik-baik, tapi pria baik-baik itu harus jantan. Aku sudah menikah, aku istri orang lain. Aku tidak mau diganggu lagi. Semakin kamu mengikutiku, semakin aku membencimu. Berhenti menjadi badut." Sebelum Bagas sempat membuka mulut, Siska berteriak, "Memangnya kamu siapa sampai harus diikuti? Keluarga kami begitu kaya, memangnya tidak bisa hidup tanpamu, jangan sombong." Perempuan yang menggoda pria lain sebelum putus, kami juga benci. Belum selesai bicaranya, plak. Bagas mengayunkan tangannya dan menampar pipinya dengan keras. "Apa hakmu bicara di sini? Jangan lupa, kamu hanya anak angkat, jangan ikut campur urusanku." Suara tamparan yang keras membuatnya mundur beberapa langkah, pipinya memerah bengkak. Sambil memegangi wajahnya, mata Siska penuh keterkejutan dan penghinaan. "Bagas, kamu berani menamparku?" Suaranya bergetar karena marah, tapi Bagas tidak luluh. Dengan mata marah, "Kenapa tidak? Kalau bukan karenamu, aku tidak akan kehilangan Dian. Kamu benar-benar pembawa sial. Jangan muncul di depanku lagi." Dia mengeluarkan ponsel dan berteriak. Bawa Siska pergi dan gugurkan kandungannya.
Hari ini juga. Wajah Siska putih pasi. Tidak, Bagas. Ini anak kita. Aku salah, tapi anak ini tidak bersalah. Jangan perlakukan dia seperti ini. Sambil berbicara, dia panik mundur hendak melarikan diri, tapi ditangkap olehnya. Beberapa orang dengan cepat datang dan menyeretnya pergi, meskipun dia menangis dan memohon. Aku dan Arya memanfaatkan kekacauan itu untuk pergi diam-diam. Kudengar hari itu dia dipaksa melakukan aborsi. Keluarga Bagas, karena takut malu, tidak ada yang peduli. Beberapa hari kemudian, Bagas tidak lagi mengikutiku. Sampai hari pernikahanku, Arya, karena takut dia datang membuat onar, sudah memperketat penjagaan. Tapi yang mengejutkan, hari itu dia tidak datang. Sebaliknya, dia melakukan siaran langsung bunuh diri. Nanti aku melihat kembali video itu. Dia berkata, dulu, aku punya seorang wanita cantik, langit mengirimkannya kepadaku. Dia menemaniku selama 3 tahun, tapi aku tidak menghargainya. Setelah kehilangannya, barulah aku sangat menyesal. Hal yang paling menyakitkan di dunia ini mungkin adalah ini. Jika langit memberiku kesempatan kedua, aku akan mengatakan pada wanita itu, aku sungguh mencintaimu, tapi hari ini adalah hari pernikahannya. Aku tahu, mulai sekarang aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk memeluknya lagi. Apa artinya hidup seperti ini bagiku? Aku ingin meninggalkan dunia ini. Aku mengucapkan selamat atas pernikahannya dan berharap dia selamanya damai. Selesai bicara, dia bunuh diri. Kudengar saat itu ada yang segera melapor polisi. Polisi dengan cepat menemukan alamatnya, tapi terlambat selangkah. Saat ditemukan, dia sudah mencoba bunuh diri. Nyawanya berhasil diselamatkan setelah pertolongan darurat, tapi meninggalkan cacat permanen. Bicaranya menjadi tidak jelas, reaksinya melambat seperti penderita demensia. Orang tuanya berkali-kali meneleponku, berharap aku mau datang menjenguknya, tapi semuanya kutolak. Suatu hari, aku menerima pesan darinya. Dian, maafkan aku. Aku selalu berpikir apapun yang terjadi, kamu tidak akan pernah meninggalkanku. Karena itu aku tidak menghargai perasaanmu dan menyakitimu. Tapi Tuhan itu adil. Akhirnya dia menghukumku. Kamu pasti sudah lihat berita. Kamu tahu bagaimana keadaanku sekarang. Orang seperti ini, aku sendiri takut melihat cermin. Orang seperti ini, semakin tidak pantas muncul di hadapanmu. Tapi sisa hidupku, aku akan mendoakanmu. Aku harap kamu juga bisa melepaskan dendam dan memberiku satu ucapan selamat yang tulus. Aku tidak membalas. Orang dewasa berhak membuat pilihan sendiri, dan harus menanggung akibatnya sendiri. Kebahagiaan tidak pernah datang dari restu orang lain, tapi dari perjuangan sendiri. Aku hanya perlu menjalani hidupku dengan baik. Sisanya, tidak ada hubungannya denganku.